Marhaban bika fi qaryati Gandon. Wahia jauharatun khadra'u fi madinati Timanbun fi Jawatil Wusta. Wa tamtadu hadhil qaryatu tahta sama'i istiwa'iyati musmisatin. Wahia tahmilu sarwatan minat tabi'ati wat tarikhi was saqafatil ma'iqatil juduri. Wa tablughu masahatuha 405 wa salasah hektaron. Wa tahitu bi qaryati Gandon hilal khadra'u wa hukuli asram tamattu ala madil basari. Huna tatadaffaqul hayatu fi tanakhumin baina tabi'ati wal insani wa tatawarasul hikmatul ma'aliyatul allati la tazalu mahfudhata fi hadhil qaryata allati yadummul yawm 3,500 wa salasah ashkhasi ba'isuna ma'afi samanya qura suhairati ya Sembong, Kendal, Jaranan, Brongkol, Gandon, Mulyosari, Londang, Johor. Gandon village is more than just a dot on the map. It's a story that lives on in every step of its citizens, with a rich history of mutual cooperation and tolerance. Its residents from diverse backgrounds come together in a spirit of harmony. The village facilities reflects its commitment to the well-being of its citizens. The village hall is a hub for meaningful deliberation, while 9 mosques, 6 prayer rooms, 1 church, 2 Buddhist temples, and 6 monasteries serve as spiritual and social centers. In Gandon village, differences are not seen as a barrier, but rather as a bridge that connects heart and fosters togetherness. In education, the village provides a space for the next generation to dream and learn. With 4 kindergartens, 3 elementary schools, 1 madrasah, and 1 junior high school, every child has an equal opportunity to achieve a bright future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santo Prihantoro, Kepala Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Saya menjadi Kepala Desa tahun 2018 dan sudah berjalan 6 tahun lebih. Tentunya dengan keadaan desa, dengan budaya, dengan agama yang majemuk, kami tentunya punya visi dan misi yang kami selaraskan dengan keadaan agama dan budaya. Gandon adalah miniaturnya Indonesia. Jadi Gandon itu dengan keragaman agama, ada Islam, ada Buddha, ada Kristen, dan masih ada juga masyarakat yang menganut kepercayaannya masing-masing. Jadi tentunya kami selalu membuat acara-acara yang mengundang narasumber dari, kalau Islam tentunya Pak Kiai, kalau Kristen kami mengundang secara bersama, mengundang pendeta dan
dari Buddha, kami pun mengundang suhu tentunya dalam acara-acara tertentu untuk memberikan pemahaman bahwa pentingnya toleransi beragama. Juga kami mempunyai visi misi tentang pentingnya peningkatan ketahanan pangan. Tentunya kami di bidang pertanian, kami membangun irigasi, kami juga memberikan bantuan-bantuan untuk tentang peternakan, tentang benih-benih dari untuk pertanian, untuk benih padi, benih jagung, juga bibit-bibit pohon seperti alpukat yang tentunya nanti akan membantu di dalam peningkatan ketahanan pangan. Untuk keamanan, kenyamanan lingkungan di wilayah desa kami alhamdulillah tergolong kondusif, karena kasus-kasus seperti pencurian di desa kami itu sangat minim sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa desa kami tentunya sangat nyaman sekali tentang dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, atau boleh dikatakan dari maling-maling itu desa kami sangat aman sekali karena minimnya kasus di wilayah desa Gandon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bicara tentang kerukunan umat beragama di Desa Gandon, Kecamatan Kaoran, Kabupaten Temanggung. Nah, menurut saya demikian. Kenapa di Gandon ini ada 3 macam agama dapat rukun? Karena yang pertama, para pemuka agama di Desa Gandon itu mengutamakan persatuan dan kesatuan, sekaligus mengutamakan keamanan dan ketentraman. Itu para pemuka-pemukanya. Yang kedua, sebetulnya sudah berjalan sejak lama, selama saya di dusun ini atau di Desa Gandon, kerukunan beragama itu di Gandon itu sudah, bahkan saya sebelum lahir pun sudah rukun. Dalam artian tiap-tiap agama mempunyai kitab suci yang berbeda. Otomatis kalau kita itu mengamalkan kitab suci masing-masing, pasti kehidupan beragama ini akan rukun. Jika dalam Islam ya ada sesama Islam, wa na'maluna walakum a'malukum. Yang ketiga, kalau misalnya kita saling menghormati agama lain atau menghargai agama dan kepercayaan orang lain atau masing-masing, maka di Gandon ini ternyata sudah demikianlah, berjalan dengan baik. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ini di dalam agama Kristen, saya sebagai majelis atau staf pendamping penggembalaan. Terus dalam pengurusan kita sebagai sekretaris di dalam gereja, juga ketua pembangunan dalam gereja. Saya termasuk aktivis gereja. Terus menurut ajaran Kristen, kita saling mengasihi satu sama lain, kita saling menolong, kita saling menghormati,
juga toleransi, kita utamakan satu sama yang lain sehingga tercipta kerukunan, kedamaian di dalam kehidupan, di dalam agama, ya, kepercayaan. Terus dengan yang lain kita juga saling hormat menghormati, saling membantu, saling menolong. Mungkin di dalam pembuatan tempat-tempat ibadah kita juga saling membantu dengan yang lain. Kita itu bergotong royong, maupun di dalam masyarakat kita juga saling hormat menghormati, menjaga kerukunan, kedamaian, sehingga tercipta kehidupan yang damai sejahtera di dalam masyarakat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Jodiman. Saya di sini di Dusun Bengi ditokohkan atau dituakan sebagai umat beragama Buddha. Di sini tentang pemajukan agama di Dusun Bengi ada beberapa agama, diantaranya ada Nasrani, ada Islam, dan ada Buddha. Tapi semuanya itu tidak memperhatikan tentang agama. Bahkan satu rumah pun 3 agama ada, itu tidak ada masalah tentang agama. Karena di sini yang penting harus rukun itu manusianya, bukan agamanya. Agamanya bisa bercampur, tapi manusianya harus bercampur, manusianya harus gotong royong. Itu seperti itu. Dan ajaran agama itu tidak ada ajaran agama yang mengajarkan tentang kebatilan, mungkin kebaikan. Di agama apapun itu mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang, karena agama Buddha sendiri itu yang paling penting adalah mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Karena di ajaran agama Buddha pada intinya adalah janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Ada 3 unsur ajaran agama Buddha yang paling penting, yaitu tidak boleh berjahat, mengembangkan rasa cinta kasih, dan mensucikan hati dan pikiran, tidak mempunyai rasa iri, dengki, dan lain-lain. Itulah di sini kemajemukan agama, toleransi agama cukup baik karena gotong royong semuanya, tidak ada masalah dari agama ini, dan itu semuanya berbaur dengan baik. Terima kasih. Akhir kata, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bagi masyarakat Desa Gandon, tanah bukan sekedar lahan, tetapi sumber kehidupan. Bertani adalah warisan yang diwariskan turun-temurun. Di sini padi, sayuran, dan buah-buahan tumbuh subur berkat tangan-tangan terampil para petani. Dengan teknologi pertanian yang semakin berkembang, hasil panen semakin melimpah, menopang perekonomian desa dan menjaga ketahanan pangan. Di balik keberhasilan pertanian, ada satu faktor yang tak kalah penting, yaitu air. Dengan sistem irigasi yang terencana, air mengalir ke setiap ladang, memastikan tanah tetap subur. Kerjasama warga dalam membangun dan merawat saluran irigasi menjadi bukti bahwa keberhasilan bukan hanya milik individu, tetapi hasil dari gotong royong yang kuat. Seperti dalam kisah Nabi Yusuf, ketahanan pangan adalah kunci menghadapi masa depan. Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Quran Surat Yusuf ayat 47. Prinsip ini mengajarkan kita pentingnya persiapan dan keseimbangan dalam mengelola sumber daya. Tak hanya bercocok tanam, warga Desa Gandon juga menggantungkan hidup dari peternakan.
sapi dan kambing menjadi sumber penghidupan yang berharga, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sebagai usaha yang menjanjikan. Perawatan hewan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana ajaran dalam Quran Surat Hud ayat 6. Dan tidak ada seekor binatang pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. If there's one aroma that embodies the spirit of Gandon village, it's the fragrance of coffee from carefully selected beans ground with love. Coffee from this village has gained popularity beyond the region. More than just a drink, coffee is a symbol of togetherness, a companion in every warm conversation on the porch of a house. Di desa Gandon, perbedaan adalah anugerah. Islam, Kristen, dan Buddha hidup berdampingan, saling menghormati dan merayakan keberagaman. Tidak heran jika di desa ini dijuluki sebagai miniatur Indonesia, karena keberhasilannya dalam merawat toleransi dan keharmonisan sosial. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Di sini persatuan bukan sekedar slogan, melainkan nyata dalam kehidupan sehari-hari.